Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys bersama gua si Waring guys. Oke, sambil jalan-jalan guys, ini gua posisi di Jalan Raya Narogong guys, Kota Bekasi guys. Gua mau ke Mutiara Gading Timur guys. Oke, buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, gampang milik rezekinya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Guys, jadi di salah satu kampung di Bekasi ada seorang seumuran gua lah guys, Darmadi namanya. Darmadi ini mempunyai istri dan 3 orang anak. Berapa tuh istrinya Wareng? Satu lah ya, 1 istri dan 3 orang anak. Sehari-hari Darmadi ini dianggap sebelah mata guys, sama abangnya, sama saudara-saudaranya semua. Jadi si Darmadi ini mencari nafkah untuk keluarganya, hanya bekerja sebagai pencari barang bekas atau rongsokan. Dari penghasilan itu Darmadi memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan biaya sekolah anaknya. Sementara saudara-saudara Darmadi yang tinggal di luar kampung itu, ya boleh dikatakan berkecukupan guys semua. Dia punya abang namanya Damiri, adiknya 3 itu wanita bernama Lastri dan Masriah dan Tuti. Nama-nama ini adalah fiktif belaka guys, nama samaran guys ya. Ya mohon maaf bila ada tempat kejadian peristiwa nama yang sama, si Waring mohon maaf. Singkat cerita begini guys, dari keluarga Darmadi termasuk abang dan adik-adiknya ini semua sudah punya tanah masing-masing yang diwariskan oleh orang tua Darmadi ini. Akan tetapi si Darmadi tinggal di rumah orang tuanya yang memang asalnya diwariskan untuk Darmadi. Luas tanahnya Darmadi 5.000 meter. Cuma rumahnya kecil, kurang lebih luasnya itu bangunan 50 meter saja. Itu pun bangunan yang ya rumah-rumah panggung gitu guys, rumah panggung, rumah zaman dulu pakai bilik. Jadi abang dan adik-adiknya ini semua sudah diwariskan sama. Justru abangnya yang bernama Damiri itu hampir 7.000 meter tanah yang diwariskan oleh orang tuanya. Saudara-saudara Darmadi tidak pernah bersilaturahmi kepada Darmadi, ya abangnya, ya adik-adiknya jarang sekali, hampir tidak pernah. Bahkan lebaran pun itu Darmadi yang datang ke abangnya dan juga ke adik-adiknya. Ya mungkin karena Darmadi ini apa ya, dianggapnya nggak penting ya, keluarga yang nggak penting gitu, karena Darmadi boleh dikatakan di bawah garis kemiskinan. Singkat cerita guys, saudara-saudaranya ini, Darmadi ini saudara-saudaranya itu tanah yang tadinya luas itu sebelumnya sudah dijual-jualin guys, sudah dijual-jualin sebagian mas, sebagian karena gaya hidupnya ini berbeda sama Darmadi. Kayak abangnya nih si Damiri, adik-adiknya semua itu ya itu berbeda sama Darmadi. Pola hidupnya pola hidup perlente, boleh dikatakan banyakan gaya gitu. Sekali waktu guys, si Darmadi ini sakit dan meminjam uang kepada abang dan adik-adiknya. Itu tidak dikasih guys, justru malah diceramain, dikata-katain, pokoknya dihina lah, dihina. Singkat cerita Darmadi pun pulang ya, dia nggak berobat. Akhirnya dia hanya berobat dengan obat-obatan tradisional yang ada di sekitarnya. Dari luas 5.000 hektar ini memang banyak sekali pepohonan seperti sayur-sayuran dan lain sebagainya. Karena Darmadi ini setelah ngerongsok dia pun bertani guys. Singkat cerita di tahun 2020 guys, telah terjadi pembebasan lahan di Bekasi
tepatnya di wilayah Darmadi dan abang-abangnya. Walaupun berbeda kampung, tapi rumah-rumah mereka ini kena akan proyek tol tersebut. Singkat cerita, datanglah orang-orang dari pemerintahan untuk bicara kepada Darmadi bahwa akan ada proyek yang melalui tanah, akan ada proyek tol yang melalui tanah Darmadi. Bagaimana, apakah Anda sudah siap untuk dibebaskan? Ya Darmadi yang namanya seorang rakyat biasa, yang terpenting ada ganti untungnya. Dan akhirnya adalah kesepakatan tanah yang tadinya di situ 600-700 ribu per meter ternyata 1,2 juta per meternya. Dan bukan hanya itu, bangunan itu beda dan harga pohon pun itu berbeda. Jadi guys, tanah 5.000 meter kali 1,2 juta 6 miliar. Terus pohon sebanyak 3.500 pohon, ada pohon kencur, ada pohon kangkung, macam-macam lah itu dibayar per pohonnya 50.000. Totalnya itu 175 juta. 50.000 kali 3.500 guys. Terus bangunannya yang luas 50 meter rumah panggung itu dihargai 100 juta. Totalnya yang Darmadi terima itu 6 miliar 275 juta. Tuh guys, luar biasa guys. Duit semua itu guys, bukan daun oyod, bukan daun cincau, tapi duit semua yang akan diterima Darmadi. Darmadi mendengar itu bukannya girang, bukan bahagia, melainkan dia bersedih. Karena apa? Karena akan hilang rumahnya, rumah yang sangat bersejarah. Bagaimana ibu dan bapaknya merawat dan membesarkannya, bagaimana kampung halamannya yang dia sangat cintai akan hilang. Darmadi mau dapat duit 6 miliar itu bukannya bangga, girang, melainkan bersedih. Singkat cerita guys, semuanya kena, termasuk abangnya pun kena semua. Namun guys, ada satu keluarga yang sangat serakah kepada harta warisan Darmadi. Ada satu celah yang membuat abangnya yang bernama Damiri untuk menggugat Darmadi. Setelah hampir selesai proses pembebasan, Damiri datang ke rumah Darmadi, dan ternyata Damiri menggugat bagiannya guys, bagian Damiri, padahal Damiri sudah masing-masing bagiannya. Hai Darmadi, di sini masih ada bagian gua, lu harus kasih ke gua. Kan abang sudah mendapat bagian 7.000 dari abah, kenapa abang minta lagi sekarang? Darmadi, lihat surat-suratnya, lihat sertifikatnya, itu atas nama bapak kita, dan gua masih ada bagian. Begitu katanya, kata si Damiri. Singkat cerita, Darmadi tidak mau ribut sama saudara. Akhirnya abangnya yang memegang kendali tentang proses pembayaran. Semuanya masuk ke rekening Damiri. Setelah proses pembayaran selesai, Darmadi dikasih waktu oleh pemerintah untuk meninggalkan rumahnya selama 3-5 bulan. Dan akhirnya Darmadi pun mendatangi Damiri untuk meminta uang haknya untuk membeli tanah dan membangun rumah untuk tempat tinggalnya yang baru. Namun apa yang terjadi guys? Damiri berbagai macam alasan dengan uang hasil gusuran tersebut.
uang warisan yang memang sejatinya adalah hak daripada Darmadi malah mau dibagi-bagi kepada adik-adiknya yang lain. Namun itu hanya bualan, hanya alasan Damiri untuk mengeruk hasil penjualan warisan Darmadi. Singkat cerita, Damiri hanya memberikan uang 275 juta rupiah kepada Darmadi, yang tak lain hanya uang hasil penjualan pohon dan bangunan. Jadi 6 miliar. Berbagai macam alasan Damiri untuk adiknya sekian, untuk usaha sekian, dipinjam dulu sekian. Akhirnya uang 6 miliar dipegang sepenuhnya oleh abangnya Darmadi, yaitu Damiri. Singkat cerita, Darmadi pun pindah ke salah satu kampung, membeli tanah seluas 300 meter dan bangunan yang ala kadarnya. Bulan demi bulan berlalu, namun uang Darmadi yang diabangnya si Damiri yang 6 miliar tersebut tidak ada ujungnya, alias tidak pernah diberikan. Setiap Darmadi nagih meminta haknya, justru yang ada abangnya malah marah. Dan pada akhirnya Darmadi pun memutuskan mengikhlaskan uang tersebut walaupun anak-anak dan istrinya marah kepadanya. Singkat cerita guys, Damiri berkehidupan berpoya-poya. Setiap ada dangdut, setiap ada jaipongan, ini orang selalu nyawer. Setiap, wah pokoknya bos lah. Dia beli mobil, dia beli rumah, dia beli kontrakan dan lain sebagainya, sehingga dia lupa akan hak daripada adiknya, yaitu Darmadi. Dan tibalah ada suatu kejadian yang aneh guys. Damiri ini mengalami sakit yang aneh. Dia tidak bisa menelan makanan guys, dan pada akhirnya badannya yang tadinya perutnya gendut, buncit, gemuk, gagah, tegap, itu menjadi kurus, kering. Hartanya habis untuk berobat, hartanya habis direbut-rebut sama anak dan para istri mudanya. Dan pada akhirnya hidup segan mati tak mau, Damiri hanya bisa bernapas saja, bicara tak bisa. Dia hanya bisa bernapas saja dan tersiksa. Oke guys, tidak panjang lebar, itulah kisah harta warisan Darmadi yang memang haknya, namun masih surat-surat masih nama bapaknya, yang akhirnya dicari celah oleh abangnya Damiri yang serakah. Dan pada akhirnya kehidupan bahagia, walaupun dari uang 6 miliar 275 juta, Darmadi cuma dikasih 275 juta, namun kehidupan Darmadi walaupun sederhana namun bahagia. Akan tetapi sebaliknya, Damiri, abang dari Darmadi, yang mengambil hak sepenuhnya, hak adiknya itu, mengalami penyiksaan di dunia dengan sakit yang parah dan tidak bisa diobati, sehingga akhirnya dia tersiksa dan hartanya pun habis tak barokah. Warisan, segala bentuk warisan, sejengkal tanah, semua akan ada pertanggungjawabannya. Jadi hati-hati, hati-hati kita semua untuk tidak mengambil hak orang lain, apalagi hak saudara kandung kita sendiri. Jadi jangan sampai karena sejengkal tanah kita, hubungan kita, silaturahmi kita kepada saudara, adik, abang, semuanya itu terpecah belah. Karena sejatinya orang tua memberikan warisan agar semua anak-anaknya, keturunannya bahagia, agar semuanya guyub dan selalu bersama
di dalam mengarungi kehidupan agar tercapai kehidupan yang diharapkan orang tua, yaitu kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Oke guys, hanya itu saja karena sudah mau sampai ini guys di Mutiara Gading Timur. Mohon maaf apabila kurang tertata karena sambil jalan guys. Mudah-mudahan kisah ini ada hikmahnya untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.